Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali di Senat 0664 Bang Dato Channel. Oke kawan-kawan, pada sesi kali ini saya akan berbagi ulasan tentang alarm blackout sistem PLN ya teman-teman ya. Jadi ini adalah rangkaian sederhana untuk alarm blackout sistem PLN atau alarm mati lampu PLN ya. Jadi ketika fungsi alarm ini secara umumnya teman-teman, ketika sumber dari tegangan PLN off ya, maka sistem ini akan membaca sebagai gangguan, namun belum lagi akan menginformasikan atau mengindikasikan blackout sebelum diproses dulu oleh timer ini. Jadi di sini ada timer teman-teman, timer Omron H3CR kita pakai di sini ya. Jadi fungsi timer DC ini untuk ngasih delay. Jadi maksudnya ketika terjadi blackout sistem PLN tidak serta-merta langsung menyalakan sirine ini dengan sumber dari ACCU 12 volt ini ya teman-teman ya, 7,2 ampere hours teman-teman. Jadi belum langsung menyalakan sirine ini, namun akan diproses dulu oleh timer ini. Nah, berapa settingan timer ini? Ini tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman ya. Karena ketika terjadi gangguan di PLN, bisa jadi gangguannya hanya sesaat kemudian nyala kembali ya. Jadi kondisi yang seperti itu kita antisipasi, jangan sampai petugas sudah merunning atau menstarter genset tapi ternyata PLN nyala kembali ya teman-teman ya. Nah, itu untuk mengantisipasi kondisi yang seperti itu, maka alarm blackout ini kita bekali dengan timer full DC ya, sumber DC, untuk ngasih delay dulu beberapa detik atau menit ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing lah ya teman-teman ya. Dan juga ini di sini banyak modenya teman-teman untuk output dari kontak NO ya, NO yang ada di timer ini teman-teman. Nah, saya akan jelaskan dulu untuk wiring atau rangkaian sederhana ini ke teman-teman sekalian. Di sini pertama, ini adalah soket relay ya. Saya menggunakan relay Omron MKS 3P. Kontaknya itu ada 3 di sini ya. Baik NC maupun NO-nya. Ada 3 pasang ya. Saya gunakan 2 kontak di sini. Pertama kontak nomor 1 common-nya. Kemudian common-nya lagi nomor 11. Warna skun ini menandakan positif dan negatif di DC ya teman-teman ya, full DC. Kemudian common nomor 1 ini output NC-nya atau normally close-nya itu adalah di 5 di sini. Ini outputnya di sini ya teman-teman ya. Kemudian yang common nomor 11 ini yang warna hitam yang di jempol saya ini ya teman-teman ya, yang di sini output NC-nya itu ke terminal nomor 8. Kenapa saya gunakan NC di sini? Logikanya seperti ini. Relay ini adalah relay AC 220 volt. Jadi ketika magnetik di relay ini atau A1 dan A2-nya itu disuplai oleh tegangan listrik AC 220 baik fasa maupun netralnya, maka relay ini kan bekerja teman-teman. Artinya kontak yang sebelumnya NC normally close akan menjadi open. Sebaliknya, kontak yang sebelumnya NO atau normally open akan menjadi close ya. Jadi makanya di sini saya fungsikan untuk alarm blackout, saya fungsikan kontaknya di NC teman-teman sekalian, normally close. Jadi ketika relay ini tidak disuplai oleh tegangan 220 volt AC, maka common akan terhubung ke NC. Common yang 11 juga akan terhubung ke NC yang ada di terminal nomor 8. Itu artinya ketika relay ini kehilangan supply A1, maka dia akan menghubungkan common dengan NC ya teman-teman ya. Nah, NC-nya itulah yang saya manfaatkan untuk menjadi alarm blackout sistem PLN. Adapun kabel yang ke bawah ini teman-teman, ini nanti akan saya hubungkan ke positif dan negatif baterai atau ACCU yang ada di sini ya. Warna hitam itu negatif, warna merah itu positif. Kita hubungkan sini. Jadi dapat common dari sini. Ketika dapat common dari sini 12 volt DC ya, maka ketika relay di sini tidak mendapatkan supply 220 volt AC, akan mengalir ke sini, masuk ke sini, yang masuk ke sini ya teman-teman. Yang merah itu menandakan positif ya. Nah, di sini untuk timer, ini soket timer ya teman-teman ya. Ini supply positif
timer ini timer 12 volt DC. Sebenarnya multi volt ya, multi volt untuk timer ini teman-teman. Bisa kita lihat speknya. Nah, ini dia. Source-nya itu 24 sampai 48 VAC. Jadi tegangan AC pun bisa jadi supply-nya. Supply sumber coilnya ya, atau magnetiknya. Kemudian tegangan DC-nya itu 12 sampai 48 VDC. Jadi tegangan 24 volt DC pun bisa masuk juga sampai 48 ya teman-teman. Kemudian kontaknya itu 250 VAC bisa 5 ampere ya kemampuan maksimalnya. Kemudian 30 VDC itu sampai di 5 ampere juga. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bagian sini untuk source atau sumbernya itu positifnya di terminal nomor 7 ya. Kemudian negatifnya itu di terminal nomor 2. Di sini kita lihat nomor 7 tadi ya. Nomor 7 itu positif. Nah, nomor 7 di sini itu masuk 12 volt positif, saya masukkan di sini. Kenapa saya couple dengan terminal nomor 8? Nomor 8 ini adalah salah satu common dari terminal kontak di timer ini teman-teman. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini dia terminal nomor 8 itu NC-nya terhubung ke terminal nomor 5. NC-nya ya. Artinya ketika timer ini tidak mendapatkan sumber source 12 volt DC atau 24 sampai 48 volt AC ini, maka dia akan terhubung antara 8 dengan 5. Sebaliknya ketika dia dapat sumber atau source untuk coilnya, maka dia akan terhubung ke 6, dari 8 terhubung ke 6 sesuai dengan pengaturan time delay yang ada di timer ini ya teman-teman ya. Itu juga dengan terminal nomor 1. Terminal nomor 1 itu adalah common juga. Di sini terminal nomor 1 saya fungsikan sebagai negatif ya. Jadi saya couple dengan terminal nomor 2 di sini yang sebagai source dari timer ini untuk negatif volt DC-nya ya teman-teman. Nah, di sini 1 dan 2 saya couple. Kemudian 1 NC-nya terhubung ke 4 dan NO-nya terhubung ke terminal nomor 3. Jadi fungsi dua soket di sini, relay dan timer, fungsinya kebalik ya teman-teman ya. Di sini saya gunakan NO, output NO untuk ke sirine, outputnya ke sini. Sebaliknya di sini saya gunakan NC untuk output masuk ke sini ya teman-teman, timer ini. Dari relay ini ke timer ini saya gunakan NC. Dari timer ke output sirine itu saya gunakan NO ya. Nah, sesuai dengan fungsinya masing-masing teman-teman. Nah, seperti itu untuk rangkaian sederhananya. Nanti kabel ini akan kita hubungkan ke bagian yang di sini, positifnya di sini tadi ya. Yang 8 outputnya itu 6. Maka kita hubungkan positifnya ke sini, kemudian negatifnya ke terminal nomor 3 yang di pojok ini. Tapi karena kondisi sekarang sudah cukup malam ya teman-teman ya, dan ini adalah komplek yang cukup padat juga dan ada anak bayi juga ya teman-teman. Jadi kasihan kalau kita nyalakan sirine di malam hari seperti ini. Jadi kita akan fokus lihat di lampu indikator output out yang ada di timer ini teman-teman, timer Omron H3CR. Jadi teman-teman sekalian harap dimaklumi untuk tidak mendengarkan bunyi sirine malam-malam ya. Nah, oke kawan-kawan sekalian, mungkin itu untuk penjelasan wiring sederhananya untuk alarm blackout sistem PLN. Sekarang kita akan coba pasang relay ini dan timer ini juga. Terus kita pasangkan juga ke ACCU ini ya teman-teman ya, atau baterai. Nah, saya juga akan pasangkan di sini ke bagian ini nih, ke bagian A1 A2 supply source di magnetic coil yang ada di relay ini teman-teman. Jadi kita akan siapkan dulu kabelnya, kita akan uji coba ya teman-teman ya. Tetap ikuti di Bang Datuk Channel. Baik teman-teman sekalian, saya sudah hubungkan di sini untuk sumber untuk relay ya, 220 volt. Di sini positifnya sudah saya pasang di sini ya teman-teman ya. Bagian positif di terminal nomor, di sini berapa tadi ya? Nomor 2 ya. Nomor 2 sudah saya pasang. Tinggal di sini negatif nomor 10 ya. Nomor 10 belum saya pasang. Standby di sini teman-teman.
standby di sini untuk negatifnya. Nanti akan kita coba hubungkan untuk kerja dari relay ini teman-teman ya. Sementara untuk sumber positif ke ACCU atau baterai juga belum saya hubungkan, yang negatifnya sudah saya hubungkan ya teman-teman ya. Nah sekarang kita mulai urutkan untuk kerja dari alarm blackout system ini teman-teman. Pertama kita coba hubungkan untuk relay 220 VAC ini ya teman-teman ya. Kita coba hubungkan negatifnya ke sini. Teman-teman bisa dengarkan bunyi dari relay ini ya, magnetic coil yang di relay ini teman-teman. Saya hubungkan untuk negatifnya ke sini ya teman-teman ya. Saya hubungkan negatifnya ke sini, saya tekan. Nah ketika relay ini mendapatkan sumber 220 volt negatif dan positif, maka dia akan bekerja teman-teman. Jadi yang awalnya kontak hubungnya itu NC akan menjadi open ya, dan sebaliknya yang awalnya NO akan menjadi close ya teman-teman ya. Sekarang kita coba sambungkan. Nah itu dia, kawan-kawan bisa dengarkan untuk bunyi dari kerja magnetic coil yang ada di relay ini teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman, itu dia bagian yang di sini bisa teman-teman lihat. Nah itu dia bagian atas ini, bisa dilihat ada indikator warna oranye di situ ya. Nah fungsi inilah yang saya gunakan NC nya untuk sumber ke timer Omron DC ini teman-teman. Sekarang kita coba hubungkan terus untuk negatif ini ya. Kita coba hubungkan negatif ini di sini. Nah setelah itu, ini sekarang relay ini sedang on ya teman-teman ya. Relay ini sedang on. Sekarang kita hubungkan positif sumber 12 VDC ini teman-teman ya ke soket yang ada di baterai. Kita hubungkan ya dikit aja agar nanti untuk mencabutnya lebih gampang ya. Nah kondisi seperti ini adalah kondisi di mana sumber PLN itu menyala dan alarm kita standby kan untuk menunggu seandainya terjadi blackout atau gangguan di sistem PLN ya. Jadi kondisi seperti ini adalah kondisi ideal teman-teman, di mana sumber PLN terhubung ke pelanggan, kemudian alarm kita standby ya, standby sebagai indikasi atau indikator nanti ketika terjadi blackout sistem. Nah sekarang kita simulasikan di sini untuk sumber PLN off ya atau blackout ya. Mungkin kita lepas saja yang bagian netral tadi ini teman-teman. Nah ketika sumber PLN itu off, maka kontak yang ada di relay ini NC nya akan menghubungkan positif dan negatif yang dari baterai ini teman-teman masuk ke bagian timer tadi ya, seperti yang saya jelaskan wiringnya. Nah setelah masuk ke sini akan di delay dulu oleh Omron ini. Sekarang kita coba setting di 10 detik. Jadi 10 detik setelah timer ini merasakan adanya arus DC yang masuk ke source-nya, itu artinya 10 detik sudah listrik PLN blackout, maka dia akan mengeluarkan outputnya yang tadi ya. Untuk nomor 6, terminal nomor 6 itu positif, sementara nomor 3 itu adalah negatif. Itu nanti yang akan kita hubungkan ke sirine ini. Namun untuk isi sekarang ya, kita tidak akan hubungkan ke sirine teman-teman. Jadi kita perhatikan di sini untuk lampu indikator. Power ini artinya timer ini mendapatkan sumber DC, source-nya ya, magnetic coil-nya. Sementara out ini adalah kerja dari timer ini. Artinya out ini sudah mengeluarkan arus dari common ke anak kontak NO yang tadi kita sebutkan, terminal nomor 6 dan terminal nomor 3 untuk negatif ya teman-teman ya. Itu. Jadi kalau sudah nyala di sini lampu indikator out, itu artinya sudah ada keluaran di sini ya di timer ini teman-teman. Sekarang kita coba simulasikan untuk sistem PLN blackout ya teman-teman. Blackout, kita coba cabut netralnya. Nah itu dia, indikator power sudah berkedip, itu artinya dia menunggu selama 10 detik. Setelah itu dia akan mengeluarkan output. Nah terlihat ya teman-teman ya, untuk lampu indikator warna merah output di sini sudah menyala, dan itu artinya kalau kita hubungkan tadi ke sirine maka akan mengalirkan arus ke sirine ya, sehingga akan menimbulkan bunyi yang ya cukup untuk membangunkan orang yang tertidur ya teman-teman ya.
Mungkin ini sangat berfungsi di kandang ayam yang mungkin saja petugasnya ketiduran ketika terjadi blackout system. Untuk fungsi dari timer Omron H3CR ini sangat banyak ya. Jadi nampaknya memang sederhana, tapi di sini banyak mode ya teman-teman. Jadi di sini ada, saya kasih tahu dulu untuk mungkin di settingan yang di sini. Di sini kita lihat di bagian dalamnya sekarang SEC ya, atau second. Ini dalam satuan detik, kemudian kita coba putar. Ini dalam satuan menit teman-teman, lebih lama lagi ya. Kemudian ini dalam satuan hours. Kemudian ini dalam satuan 10 hours ya. Jadi dikali dengan 10 jam teman-teman. Nah itu dia, kita kembalikan lagi ke second ya teman-teman ya. Kemudian kita coba untuk settingan yang di sini. Kita coba putar. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini lebih ke satuan angkanya ya, teman-teman. Tadi kita lihat di sini angka tertingginya itu hanya di 12 ya, 12. Kemudian kita coba putar. Ini tertinggi sampai di 30. 30, kemudian kita putar lagi. Ini sampai di 1,2. Ini turun ya dari 0 sampai di 1,2 teman-teman untuk angkanya. Dan kita putar lagi, ini dari 0 sampai di 3. Dan kita putar lagi. Nah ini kembali lagi ke posisi yang tadi ya teman-teman ya. Dari startnya 0, maksimalnya itu di angka 12. Oke, kita paskan dulu teman-teman. Ya sudah pas. Kemudian saya kasih tahu lagi ke teman-teman sekalian, di sini ada mode ya. Sini kelihatan ada huruf A kecil. Ini modenya mode A ya teman-teman ya. Sekarang kita coba berpindah. Nah mode A ini saya jelaskan ke teman-teman sekalian. Untuk fungsi outnya ini, ketika power ini sudah menghitung selama 10 detik, kemudian dia akan mengeluarkan output, dan outputnya itu menyala terus maksudnya. Jadi sirine ini akan berbunyi terus sampai relay ini mendapatkan lagi supply 220 volt AC ya teman-teman ya, dari listrik PLN. Itu untuk fungsi yang mode A tadi ya teman-teman. Sudah kita lihat. Sekarang kita coba berpindah ke mode yang lain ya. Kita turunkan dulu untuk timer ini waktunya agar kita lebih bisa cepat untuk melihatnya teman-teman ya. Mungkin di 4 ya. Nah angka 4 ini lebih bersahabat teman-teman. Sekarang kita coba putar. Kita coba putar ke berlawanan arah jarum jam ya teman-teman. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini lampu indikator out ini menandakan bentuk yang dikeluarkan oleh output ini yang akan menyalakan ini. Jadi ini menyala terus ya. Jadi ini artinya kalau dihubungkan ke sirine, maka sirine ini akan berbunyi terus. Itu maksudnya. Kemudian kita akan coba putar. Kita coba putar. Nah, di sini adalah fungsi modenya itu J di sini ya teman-teman ya. J. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tadi setelah dihitung 4 detik, kita coba lihat lagi. Ini yang saya tadi lihat ya. Setelah dihitung 4 detik dia menyala atau on satu kali, kemudian off lagi outnya. Mungkin ini untuk seperti fungsi di pas button on lah ya. Jadi ketika kita tekan on, ada rangkaian pengunci, kemudian kita lepas, dia tetap on sampai kita tekan off ya. Mungkin seperti itulah fungsinya. Untuk yang J ini kita coba lagi. Ini dia, dihitung selama 4 detik, kemudian menyala, kemudian off lagi. Nah itu untuk fungsi yang J ini teman-teman ya. Kemudian kita coba lanjut ke fungsi yang lain. Nah di sini ada fungsi B2 di sini teman-teman. Ada B2 di sini. Kemudian seperti apa fungsi B2 ini? Nah ini teman-teman bisa lihat sekalian. Jadi untuk indikator power di sini selalu berkedip ya, selalu menghitung. Dalam satuan yang kita setting di sini adalah 4 detik. Kemudian dia, nah ini dia, teman-teman bisa lihat ya. Dia menghitung selama 4 detik, kemudian on selama 4 detik juga untuk outnya. Kemudian dia off lagi selama 4 detik. Nah seperti itu fungsinya terus ya teman-teman ya. Untuk mode B2 di timer Omron H3CR ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, jadi kalau ini kita hubungkan ke sirine, maka sirine itu akan on selama 4 detik, kemudian dia off 4 detik lagi, dia on lagi selama 4 detik. Jadi fungsinya akan terus seperti itu sampai relay ini mendapatkan supply 220 VAC ya teman-teman. Nah itu untuk fungsi mode B2 di sini. Bisa kita putar lebih cepat lagi, kita turunkan untuk waktunya ya. Nah mungkin sirine yang
lebih mengejut-ngejutkan itu kalau kita putar ini lebih cepat lagi teman-teman. Kita coba turunkan untuk angkanya ya, kita coba turunkan angkanya. Nah mungkin seperti itu maksud saya. Jadi seperti kedipan lampu sen kendaraan lah ya. Jadi untuk seperti itu kita coba naikkan lagi biar agak lama sedikit bunyi sirinenya, kemudian off. Nah itu kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini kalau kita hubungkan ke sirine cukup mengagetkan lah ya. Mungkin untuk yang tertidur cukup kaget lah dengan bunyi seperti ini. Kemudian kita coba putar lagi waktunya. Kalau kita turunkan lagi, oh ini yang tadi ya. Nah ini teman-teman, nah ini bisa seperti ini ya. Nah bisa seperti ini teman-teman. Ini 0, berapa ya? Kalau posisi di sini berarti 0,1 detik. 0,1 detik di sini teman-teman ya. Nah bisa seperti ini. Bisa kita naikkan di 0,2 detik. Nah itulah teman-teman untuk mode di B2 ini ya teman-teman ya. Kemudian kita coba putar lagi ini ke posisi yang tadi. Nah posisi yang tadi ya teman-teman ya, 0 sampai 12 detik. Kemudian kita rubah lagi modenya ini ke mode yang lain. Kita lihat di sini teman-teman sekalian. Nah di sini ada mode E di sini ya. Seperti apa fungsi E ini? Kita coba lihat. Kita balik sebentar ke B2. Kemudian kita lanjut ke E. Nah, jadi fungsi E ini ketika kita fungsikan modenya di mode E, maka dia akan langsung on teman-teman. Dia akan langsung on dan onnya itu selama 4 detik. Jadi selama 4 detik dia on, kemudian dia off selama-lamanya. Sampai fungsi timer ini mendapatkan supply DC lagi ketika relay ini mendapatkan supply 220 dan off lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu mode E ini kita lihat. Terus kita coba lanjut mode yang lain di timer ini. Nah kembali ke A ya teman-teman ya. Nah itu untuk fungsi beberapa mode di timer Omron H3CR1 jarum ini ya teman-teman ya. Jadi terlihat sederhana namun banyak yang bisa dilakukan oleh timer ini ternyata ya, luar biasa, Masya Allah. Sekarang kita coba simulasikan dalam kondisi seperti ini, sirinenya sedang berbunyi dan lampu indikator outnya menyala ya. Tiba-tiba sumber PLN kembali terhubung teman-teman. Kita coba hubungkan bagian negatif ini. Apa yang terjadi? Maka sirine akan langsung off karena supply DC akan terputus dari kontak NC yang menjadi open di relay ini, dan itu artinya timer Omron ini tidak lagi mendapatkan supply 12 VDC dari baterai ini. Nah itu dia teman-teman sekalian untuk penjelasan tentang alarm blackout sistem PLN teman-teman, mulai dari penjelasan rangkaian sederhananya sampai saya jelaskan untuk cara kerja dan fungsi di relay dan timernya. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih atas tontonannya. Berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.